Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama hadir dan menyaksikan program Tafsir Kabir. Sebagaimana kita ketahui, Tafsir Kabir merupakan salah satu karya tulis agung yang dihasilkan oleh Hazrat Muslih Mau'ud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Pada episode kali ini, kita akan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-46. Untuk itu, pertama-tama saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, mintakanlah bantuan atau pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya itu merupakan hal yang besar, kecuali bagi orang-orang yang merendahkan diri. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, seperti biasa merupakan kebiasaan Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyampaikan makna-makna dari beberapa kata dalam ayat Al-Quran sebelum beliau memberikan tafsirnya. Untuk tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 46 ini, beliau menyampaikan juga beberapa kata, menyampaikan makna-makna yang terkandung dalam kata tersebut. Yang pertama, beliau menyampaikan berkenaan dengan kata ista'inu. Ya, dalam ayat ini dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi katanya adalah ista'inu. Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kata perintah bagi jamak mukhatab kalian. Wasta'inu. Kalian harus ista'inu. Apa itu ista'inu? Ista'inu adalah memohon bantuan atau memperoleh bantuan. Sehingga kata wasta'inu berarti kalian mohonlah bantuan, kalian perolehlah bantuan. Jadi, kata ista'inu ini kita diminta untuk mencari bantuan, memperoleh bantuan dengan menganggap yang lain tidak bisa membantu. Jadi kita meminta bantuan kepada hanya satu wujud yang kita anggap bisa membantu dan menganggap wujud-wujud lain tidak bisa membantu. Ini kata ista'inu. Jadi ista'inu kita diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menganggap yang lain bisa membantu kita. Kemudian kata as-sabar. Ya, sabar. Beliau menjelaskan bahwa sabar itu tidak menyampaikan keluhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, na'udzubillah, dan kita hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada keberatan padanya untuk dikatakan bahwa dia tidak bersabar. Jadi kita boleh menyampaikan keluhan, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar itu juga adalah suatu kata yang dipakai untuk saat musibah itu datang. Jadi ketika musibah datang, dilihat orang tersebut apakah sabar atau tidak. Tidak bisa dikatakan orang tersebut sabar ketika musibah datang dia meraung-raung mengeluh kepada semua orang. Akan tetapi sehari, 2 hari, seminggu, sebulan kemudian baru dia menyampaikan saya sabar.
Jadi sabar tolak ukurnya adalah ketika musibah itu datang. Kemudian sabar juga berarti menunjukkan keberanian, meneguhkan langkah terhadap suatu perkara, ya tidak goyah, dan berhenti dari keburukan. Maka arti sabar secara garis besar bisa berarti senantiasa berhenti dari keburukan dan meneguhkan langkah pada kebaikan. Itu pun sabar. Ada keburukan kita jauhi dan senantiasa, selalu. Kemudian pada saat jalan kebaikan kita teguhkan langkah. Dan yang kedua, tidak mengeluh terhadap penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menyampaikan keluhan kemana-mana, hanya keluhan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itulah sabar. Kemudian kata as-salat, yakni salat. Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala anhu menulis dalam tafsir ayat ke-46 ini bahwa untuk kata salat beliau merujuk pada tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 4 di mana beliau juga telah menjelaskan makna dari as-salat tersebut di ayat tersebut ya. Jadi intinya makna salat adalah doa. Di mana secara spesifik salat merupakan doa yang di dalamnya terdapat ruku dan sujud. Kenapa secara spesifik disebutkan doa yang di dalamnya terdapat ruku dan sujud? Karena nanti akan sinkron dengan penjelasan di lanjutan ayat ini, ya, di akhir ayat, yaitu nanti ada kata khosyi'in, ya, di mana orang-orang itu sujud dan ruku merupakan salah satu tanda bahwa dia merendahkan diri. Khosyi'in. Nanti kita bahas khosyi'in. Yang selanjutnya adalah kata khosyi'in, ya. Khosyi'in merupakan bentuk jamak, khosyi'in, khosyi'un, dari jamak dari khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk. Jadi khosya'a. Apa itu khosya'a? Ya, khosya'a itu memperlihatkan kelemahan. Ya, memperlihatkan kelemahan, merendahkan diri. Akan tetapi kata khosya'a juga memiliki berbagai arti. Pertama, khosya'a juga dimaknai menurunkan. Ketika khosya'a disandingkan dengan kata pandangan. Khosya'a bil basarihi. Dia menundukkan atau menurunkan pandangannya. Ya, jadi di situ menundukkan atau menurunkan kata khosya'a. Kemudian Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan untuk memperlihatkan kelemahan secara jasmani digunakan kata khudu, ya, khudu. Sedangkan untuk suara dan mata digunakan kata khusyu. Jadi khosya'a ini digunakan untuk kata mata dan juga suara, menurunkan suara dan menurunkan mata dia pakai khusyu. Kemudian kata khusyu banyak digunakan untuk bagian-bagian tubuh yang zahir. Ya, seringnya kebanyakannya kata khusyu digunakan untuk bagian tubuh yang zahir. Sedangkan untuk hati digunakan kata tadarru'a. Ya, tadarru'an wa khufyanan. Itu tadarru'a itu untuk hati, sedangkan khusyu keseringannya, kebanyakannya untuk tubuh yang zahir. Jadi arti khosyi'in adalah orang-orang yang merendahkan diri. Ya, termasuk juga orang-orang yang merendahkan hati. Karena memang khosya'a tadi meskipun dipakai lebih sering dipakai untuk yang jasmani atau yang zahir, tapi dia juga dipakai untuk merendahkan diri. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita memasuki tafsir. Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan ada dua halangan untuk menerima kebenaran. Yang pertama, tekanan dari kerabat, sahabat, maupun teman yang egois dan tidak mau orang lain menerimanya, menerima kebenaran tersebut. Jadi dalam menerima kebenaran itu ada tantangannya juga. Yang pertama dari kerabat, teman, sahabat, dan sebagainya. Intinya eksternal, ya, eksternal dalam diri dia, itu menjadi penghalang juga bagi dirinya untuk menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, kebiasaan dan karat dosa masa lalu yang mematikan hati. Ketika seseorang sudah mati hatinya,
karena karat-karat dosa yang telah dia perbuat, itu pun menjadi penghalang bagi dirinya untuk menerima kebenaran itu. Kemudian dalam ayat ini diterangkan untuk Bani Israel menerima kebenaran jika sudah jelas. Jangan takut tekanan kerabat dan yang lain. Untuk melawan ini harus membiasakan diri dengan ibadah kepada Tuhan. Jadi sebagaimana dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mengapa mereka tidak mau beriman, ya, karena dalam hatinya terdapat karat-karat dosa tadi, ataupun tekanan dari luar, baik itu keluarga, kerabat, maupun teman-temannya, menjadi penghalang bagi dirinya untuk menerima kebenaran. Sehingga diserukan juga dalam ayat ini kepada Bani Israel, dan tentunya kita juga mendapat faedah dari hal itu, bahwa untuk menerima kebenaran itu meskipun banyak tantangannya, tapi bisa dilakukan. Yaitu dengan cara apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta bantuannya dengan sabar dan sholat. Itu kuncinya. Karena tadi yang pertama dia takut, ya, takut kehilangan harta duniawi, jabatan duniawi, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nabi yang datang, dalam hal ini Rasulullah SAW, sehingga Allah Ta'ala memberikan solusi. Wasta'inu bisobri wassalah. Solusinya adalah minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Itu caranya. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan juga untuk membenarkan sesuatu, ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama perlindungan dari keburukan lahiriah, kemudian peningkatan kekuatan batin. Jadi untuk menerima kebenaran juga tidak semerta-merta dengan mudah untuk mendapatkannya. Akan tetapi seorang pasti melihat dia butuh perlindungan lahiriah. Kemudian batinnya juga. Kekuatan batinnya kalau lemah akan sulit menerima kebenaran. Batinnya pun harus kuat juga. Maka dari itu ayat ini pun sangat kuat memerintahkan kepada kita semua, termasuk ya dalam ayat ini Bani Israel, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi cara meminta bantuannya adalah sabar dan sholat. Selain ini menjadi perlindungan secara lahiriah kepada dirinya, kemudian ini juga bisa meningkatkan kekuatan batinnya, bisa meningkatkan kekuatan rohaninya. Dengan sholat akan menarik karunia Tuhan, menutup jalan kelemahan dan membuka pintu untuk memperoleh kekuatan. Kemudian sabar juga bukan hanya tidak mengeluh, tapi menghindari ide-ide yang bertolak belakang dengan sabar itu sendiri. Jadi, meskipun kita tidak mengeluh saat terjadi musibah, belum tentu itu dikatakan sabar. Ketika kita mendengarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bahkan menjurus kepada ketidaksabaran tadi. Jika pengaruh buruk ditolak dan membiasakan diri menerima pengaruh yang baik melalui doa, maka kerohanian dalam hati meningkat dan pekerjaan yang tampak sulit menjadi mudah. Jadi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tadi ada halangan bagi mereka. Kenapa sih mereka terhalang untuk menerima kebenaran? Ya, di ayat sebelumnya mereka menyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Berarti ini ada sesuatu yang menghalangi. Nah, di sini dijelaskan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan ada dua hal yang membentengi atau menghalangi mereka untuk beriman. Apa itu? Faktor eksternal dan internal. Eksternalnya seperti keluarga, kerabat, teman, sahabat, dan sebagainya. Sedangkan faktor internalnya batinnya sendiri. Jangan-jangan batinnya atau hatinya sudah mati, sudah berkarat, ya, sudah sulit menerima kebenaran karena dosa-dosa masa lalu. Itu yang disampaikan. Lalu apa solusinya? Nah, di ayat inilah dikasih solusi. Wasta'inu bisobri wassalah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kemudian ada kata lakabiratun. Sungguh hal ini suatu hal yang sulit. Hal yang besar. Hal yang berat untuk melakukannya. Tapi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ini fleksibel. Karena di lanjutan ayat ini, illa alal khosyi'in. Memang berat bagi orang-orang yang apa? Yang mereka tidak khosyi'in. Tapi bagi orang-orang yang khosyi'in,
mereka akan merasa lebih mudah. Apa itu khosyi'in? Tadi setelah dijelaskan, orang-orang yang merendahkan dirinya. Ketika mereka beriman kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, mereka akan mendapatkan kekuatan batin. Ketika mereka mendapatkan kekuatan batin, untuk sabar dan sholat ini menjadi suatu yang mudah. Meskipun kalau misalkan dia tidak khosyi'in, sholat dan sabar ini merupakan suatu yang berat. Bahkan mereka mengatakan secara teori untuk mengatakannya mudah saja. Tapi untuk melakukannya suatu hal yang sangat berat. Memang, karena mereka tidak khosyi'in tadi. Ketika mereka khosyi'in, mereka merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, mereka beriman sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, dan percaya hanya Allah Ta'ala yang dapat membantunya. Tidak ada zat lain yang dapat membantunya. Maka sholat dan sabar ini menjadi hal yang mudah. Karena di situ dikatakan, wa innaha lakabiratun illa kecuali alal khosyi'in. Orang-orang yang merendahkan diri. Dalam ayat ini mungkin timbul kata-kata mudah diucap dan sulit dilakukan ya, seperti yang dikatakan tadi, karena memang mereka tidak khosyi'in tadi, sehingga mereka merasa berat untuk melakukannya. Karena kuncinya adalah satu, iman kepada Tuhan. Ketika iman itu sudah kuat, maka sabar dan sholat yang merupakan suatu yang lakabiratun, memang berat untuk melakukannya, menjadi mudah berkat iman tadi, khosyi'in. Tidak ada kelompok yang dapat mencontohkan kebaikan dan pengorbanan seperti yang dilakukan para nabi. Jadi, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan para filsuf banyak memberikan teori, tapi mereka tidak bisa mencontohkan. Para filsuf memberikan teori yang menggugah orang-orang, tapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka berikan teorinya itu kepada orang-orang. Tapi kelompok para nabi, selain mereka memberikan teorinya kepada orang-orang, para nabi ini pun mencontohkan bagaimana cara melakukannya, bagaimana melakukan perintah-perintah itu. Itulah kelompok para nabi. Sehingga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan menyatakan di sini, tidak ada kelompok yang dapat mencontohkan kebaikan dan pengorbanan seperti yang dilakukan para nabi. Kemudian ada keberatan. Ini kata-kata Muhammad SAW untuk menguntungkan dirinya. Ya, jadi mereka ada menyampaikan ini kata-kata Muhammad saja supaya Nabi Muhammad itu untung katanya. Dengan menyampaikan ayat ini, jadi orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Hazrat Muslim Maud menyampaikan, coba lihat, pada saat ayat ini turun, hanya segelintir saja Bani Israel yang beat kepada Rasulullah SAW. Hanya sedikit, berapa ratus orang saja. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, ketika Islam sudah 1000 tahun lebih, Islam mendapatkan begitu banyak kemajuan, sedikit demi sedikit mendapatkan kemajuan. Nah, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan, kalau mereka waktu itu masuk ke dalam Islam, yang diuntungkan siapa? Bukan Rasulullah, tapi diri mereka sendiri. Karena Islam memang mengalami kemajuan. Sedangkan mereka yang tidak beriman, kita lihat contohnya di dunia saat ini, ya, sebelum perang dunia di mana keturunan Bani Israel, ya, Yahudi dan keturunan-keturunannya mendapatkan persekusi, pengusiran, bahkan tidak dianggap, ya, mereka diperlakukan bukan selayaknya manusia. Jadi di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan menyampaikan, kalau mereka beriman, yang untung bukan Rasulullah, tapi mereka sendiri. Ya, jadi di sini terjawablah kata-kata atau keberatan mereka yang menyampaikan keberatan bahwa ini kata-kata Muhammad SAW dan untuk menguntungkan diri sendiri. Inilah jawaban dari keberatan mereka tersebut. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi tafsir dari surah Al-Baqarah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-46. Semoga apa-apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan dalam tafsir kabir ini dapat menambah wawasan kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Akhirul kalam, saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.